sebenarnya beauty, brain, and behavior itu kayak a double-headed sword kalau aku bilang. Kayak pedang yang face-nya dua. Itu antara self-confidence sama humility. Itu dua itu penting banget. Karena self-confidence berarti kita tahu, oh ya we're good enough to be here. Tapi humility, kita bukan orang yang terpaling-paling di ruangan ini. Jadi tetap mau untuk belajar terus. Ya itu malah senjata ninjanya kalau dibilang ya. Dan bangga banget Indonesia ya kan punya wakil yang mewakili dalam global di Miss Earth World ya, Miss World Dunia itu bener-bener seperti ini tuh, aduh aku sih bangga banget melihatnya. Tapi ada role model gak sih? Maksudnya kayak bisa punya mindset yang seperti itu kan pastinya ada sosok seseorang, mungkin environment itu kan ngaruh banget ya. Sebenarnya banyak ya model-model in life, tapi yang pasti terpatri itu pasti mama. Mama itu dari dulu selalu mencoba untuk cari sisi positif dari semua orang. Hai Winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk bareng aku Renji dan Miss D. Di episode ke-10 kali ini bakal seru banget karena kita bakal ngobrol langsung dengan Miss Earth Indonesia 2024. Penasaran gimana jalan ninjanya? Kita tonton dulu video yang satu ini. Jennifer Kalista merupakan Miss Earth Indonesia 2024 yang telah membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Ia merupakan lulusan University of California, Davis dengan mengemban gelar sarjana ilmu teknologi pangan dan gizi. Kecintaannya terhadap kopi juga membawanya bersertifikasi Specialty Coffee Association, panelis sensorik, brewer, dan roaster sekaligus founder dari Ambush Coffee. Saat ini, Jennifer juga dikenal sebagai seorang entrepreneur yang mengembangkan jaringan hotel di Bali, Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Ia juga sempat menjadi pemain di program reality show Cash Queens by BW Production dan Flimty. Jennifer merupakan representasi sempurna dari brain, beauty, and behavior. Lantas, seperti apa jalan ninja Jennifer Kalista? Mbak Jen, selamat datang di BVR Wanita Thank Ninja you. Talk. Akhirnya seneng banget loh. Akhirnya kita berjodoh waktunya. Iya. Waktunya kayaknya lagi pada Iya. sibuk banget nih ya. Mbak Jenny, aku tuh sering nonton, makanya tadi aku baru bilang kan. Sebelum taping tadi aku bilang ya kan, sering nungguin Mbak Jen tuh nonton di YouTube. Acaranya itu loh. Boleh disebut nggak ya? Yang di YouTube sebelah ya, YouTube sebelah. Iya, itu sebelah. Iya, YouTube sebelah. Keren banget sih tapi itu. Wah, terima kasih banyak. Thank you sudah Dari- berkontribusi untuk menonton. Padahal saya di sana cengeng banget sih. Ketahuan cengeng. Tapi ya sih, pasti seru banget. Apalagi kemarin juga baru selesai dari Miss Earth Indonesia 2024. Dan sekarang berarti masih ya menjadi Miss Earth ya? Sebenarnya kemarin baru aja sih, lengser namanya. Ada Miss Earth 2025 sekarang. Itu tapi penerusnya semoga juga berdampak juga lah Rain-nya. Keren banget, keren banget. Tapi menarik loh, apa sih yang memotivasi Mbak Jen ini dari awal akhirnya pengen ikutan deh pageant-pageant gitu kayaknya? Jadi ceritanya gini, sebenarnya panjang sih ceritanya, cuman kita buat singkat aja. Oke. Jadi awalnya dulu waktu university itu kan, waktu kuliah dulu, kan aku kuliahnya sebagai, aku suka yang namanya science. Nerdy banget zamanku dulu, namanya rambutnya aut-autan, nggak peduli gitu kan. Nah terus selalu sukanya sama yang namanya science, suka di laboratori, suka pipet-pipet testing, terus tiba-tiba keluar apa tuh keren banget gitu menurutku. Nah dari situ aku suka jadi food science. Nah jadi food science, coba intern nih. Nah teman-temanku tuh semuanya pada keterima. Nah tapi dulu tuh kan zamannya awalnya tuh mulai YouTube. Ya. Nah, YouTube ini banyak yang namanya makeup tutorial, hair tutorial gitu kan. Nah, aku tuh dasarnya orangnya penasaran. Ada yang namanya heatless curls. Jadi kalau misalnya rambut dibebet caranya gimana itu dilepas bisa curly. Nah, mungkin ini salah satu contohnya salah satu contohnya seperti ini guys, bisa dicontoh nanti. Nah, terus aku merasa berarti aku bisa aplikasiin setiap hari. Nah, beneran tuh semua event bilang, waduh Jennifer nih rambutnya selalu bagus setiap hari. Aku pakailah waktu itu ada job interview kan, internship interview. Aku rapi-rapi seperti biasa. Terus satu hal yang ditanyain ke aku cuman gini, bukan experience-mu apa nih science, experience-mu bagaimana pandanganmu soal eksperimental ini apa, nggak ditanya gitu. Tanya gini, berarti kamu setiap pagi keluntung rambut, berapa lama tuh keluntungnya?
Terus dia bilang, oh berarti kalau cewek yang fokusnya ke penampilan yang rapi-rapi kayak kamu, ini nggak bilang di lab. Karena lab kita hanya untuk orang yang pakai hair cap, yang serius doang. Oh gitu. Aku merasa, loh Kok gitu? kok jadi salah ya gitu. Masa salah aku sih, aku ini rapi gitu kan. Jengkel kan ibaratnya. Orang biasanya mau job interview otomatis pinginnya rapi. Loh, dia merasa malahan itu menandakan ketidakseriusan. Karena kok lebih mentingin physical aspect daripada resume. Padahal resume juga semuanya rapi gitu. Tapi itu nggak dilihat. Nah, flash forward, COVID tuh. Setelah lulus, COVID kan identity crisis. Sama papa mama waktu itu nggak boleh ngantor. Cuman boleh stay di rumah. Waktu itu kan kita benar-benar social distancing. Ketat banget ya. Nah, akhirnya terjadilah banyak tawaran, oh mau modeling nggak? Coba modeling. Nah, waktu itu jadi Muse. Nah, kalau lagi ngobrol ini kan sering ngobrol sama makeup artist, sama sesama model, sama fotografer. Terus, loh kamu majornya apa? Oh iya, aku lulusan California, Science. Nah, dia bilang, loh kok kamu jadi model? Nggak cocok kamu jadi model, kamu kepintaran. Loh, aku bilang, loh berarti di dunia di mana wanita ini sebenarnya kepingin melakukan A, B, C, kita dituntut pilih antara ibaratnya pinter, atau rapi, atau cantik ya kan? Nggak bisa ambil Kenapa semuanya. kok nggak bisa semua? Nah, kebetulan tuh ibaratnya kayak kesambar beledek gitu ya. Tiba-tiba aku di DM sama orang, mau nggak coba ikut Putri? Nah, pada saat disuruh jawab Putri itu, oh aku lihat Putri berarti harus brain, beauty, behavior. Benar-benar harus advokasinya main. Give back to community. Harus bisa caranya present yourself. Sopan santun. Dan juga kalau ditanyain orang nggak bisa dong kita haho gini. Berarti harus brainnya juga. Harus behaviornya juga. Dan saat itu aku tertantang. Wah, new challenge. Di situ. Makanya jadi kepingin jadi Putri. Wow, menarik banget ya ceritanya. Dan gak nyangka bahwa ceritanya tuh seperti itu. Karena rupanya kalau orang bilang katanya kan don't judge the book by its cover. Ternyata orang tuh udah bener-bener netapin ya. Kayak misalnya, oh kalau science tuh berarti harus begini. Iya kan? Terus kalau misalnya jadi model tuh gak boleh pinter. Loh kok gitu ya gitu ya kan? Dan ternyata malah kita pikir kayak gitu udah nggak terjadi lagi, ternyata masih ya gitu loh. Ternyata masih banyak yang ngeblok itu ya. Dan sedihnya kadang malah datangnya dari perempuan sendiri gitu. Kenapa kok sesama perempuan melimit dirinya kita sendiri gitu loh. Padahal kan dari era Kartini, dari apa kita semua sebenarnya kepingin untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa. Ya kan, perempuan itu bisa everything we want to do. Tapi malah justru sesama perempuan yang seringkali komen-komen hate itu sampai sekarang paling sering itu dari perempuan. Padahal bingung kan ya, kayak katanya women build women. Women support women. Nah ini cerita menarik banget nih, mudah-mudahan winners di rumah ya kan jadi nonton terus ngelihat, oh iya ya, dan kadang tanpa kita realize kita bikin loh frame-frame itu ya kan. Jadi udah di framing bahwa oh kalau jadi science tuh ya berarti harus begini gitu. Padahal emang ingin rambut aja mah. Ya kan berapa menit juga selesai. Kita ya. Ya kan kalau kita biasa catokan 10 menit juga jadi gitu ya. Dan gak akan mempengaruhi kan kita bangunnya lebih pagi malah. Iya. Itu effort kan. Bener ya kan? Effort. Iya. Oh gila sih itu menarik banget sih. Ternyata berangkat dari situ ya ada permasalahan itu ternyata. Karena merasa tertantang. Karena mungkin dari awalnya pun aku sebagai mungkin anak pertama, jadi aku merasa kayak semakin aku dibilang oh kamu nggak bisa gini, semakin aku tantang. Orangnya kayak gitu. Oh itu sih Suka memang tantangan. keren banget sih. Jadi akhirnya malah jadi challenge ya kan. Justru malah jadi makin maju. Ada orang kan malah ke demotivasi, tapi ini malah jadi memotivasi untuk menunjukkan bahwa tidak seperti itu loh. Iya, gitu. Ih seru banget. Terus apa yang Mbak Jen pada saat kan sudah ke Miss Earth nih gitu ya kan. Terus sehingga merubah mindset itu apa yang Mbak Jen lakukan? Sebenarnya ketika mindset itu berubah, jujur waktu Putri aku malah sempet down. Karena gini, ternyata semakin kita belajar, semakin kita realize bahwa kita tuh nggak segitunya, nggak sehebat itu. Jadi Contoh merasa kalau Putri, ini. oke, harus pintar dress up, pintar dress up ya udahlah asal mix and match gitu. Ternyata ada yang lebih pintar lagi. Harus jago catwalk. Kirain pakai heels mah cuman maju doang, muter, balik, selesai. Ternyata ada banyak tekniknya. Ada yang harus posenya gini, posturnya harus gini, cara membawakan evening gown, cara membawakan baju casual, itu semuanya beda. Terus ada yang namanya make up. Nah selama ini aku kira, oh ya embrace your natural beauty. Ternyata kalau di depan kamera, Nggak untuk bisa. ibaratnya sopan, proper, itu kan settingannya beda. Harus
pintar rapinya gimana apa. Jadi nggak cukup untuk jadi diri sendiri, we also have to be the best version also. Jadi nggak cuman oh ya good as I am and then merasa oh ya udah kalian semua harus accept me for who I am. Tapi kita diri sendiri justru harus accept flaws kita untuk maju dan jadi the best version. Aku makin ngefans sama Mbak Jen ya. Gila keren banget anak Best muda version. ya, terus berhasil dan punya mindset yang sangat positif. Mantap sih. Saya ngefans sama Budian. Aduh, nggak lama Jen. Aku tahu, masih tahu. Aku ngefans banget sih ngeliat gitu kayak, oh wow, Mbak Jen jadi Miss Earth gitu. Luar biasa. Tapi yang bikin Renji penasaran tadi kan berarti misalnya dari mau melamar menjadi kerja di lab, terus akhirnya COVID dan akhirnya membawa Mbak Jen ini ke pageant. Nah itu tantangannya another face-nya itu apalagi tantangan yang dihadapi selama kan Putri dulu ya, Putri Indonesia, setelah itu baru Miss Earth ya? Sebenarnya perjalanan itu nggak langsung menang. Jadi waktu itu jujur sebenarnya aku tuh sempat ke Putri Indonesia Jawa Timur. Tapi karena ya namanya pertama kali, masih belum tahu cara tata keramanya gimana. Maksudnya di sana kan harus, catwalk itu harus kayak gini. Styling harus seperti ini. Terus keterbatasannya juga kalau di Jawa Timur itu kompetisinya sengit. Karena kebanyakan sama model. Nah model itu kan 175 ke atas. Sedangkan aku cuma 166, 167. Oh ya? Iya. Jadi memang waktu itu mindernya ada mungkin ya. Jadi untuk aura atau apa yang katanya cewek punya itu nggak terlalu keluar. Karena ibaratnya merasa, oh tapi dia lebih tinggi ya, oh tapi dia lebih apa. Otomatis aku lebih fokus sama kelemahan aku, instead of nonjolin kelebihan aku gitu. Padahal ya banyak banget loh, pasti semua orang tuh punya kelebihan. Cuman karena kadang kita keterbatasan dengan mind block kita sendiri. Oh, tapi dia 175. Padahal sebenarnya aku ada experience, misalnya public speaking, ngomong English di depan publik apa mungkin lebih experience. Tapi karena gugup ngeliat oh iya dia 175 ya, aku pasti kalah lah. Ya itu mind block itu sendiri. Akhirnya kalah. Jadi waktu awal itu aku cuma dapat sash favorit. Nah, sash favorit itu berarti aku belum bisa maju ke nasional. Akhirnya nyoba lagi di Putri Nusantara, ya itu baru menang. Menangnya akhirnya dapat Miss Earth Indonesia. Wow. Dan bangga banget Indonesia ya kan punya wakil yang mewakili dalam global di Miss Earth World ya, Miss World Dunia itu bener-bener seperti ini tuh, aduh, aku sih bangga banget melihatnya. Karena kadang kan gini ya, orang itu taunya bahwa kalau ikut putri-putrian itu, wah, ya itu tadi model apa gitu. Karena cantik lah gitu. Iya, enggak loh gitu. Dan bener kalau tadi kayak Mbak Jen bilang, the more you know and then the more you don't know ternyata gitu ya kan. Jadi akhirnya belajar lagi, keren sih. Gak berhenti buat belajar. Dan itu tadi proses ya nggak sih? Maksudnya di awal Putri Indonesia ya nggak langsung menang. Ada batu loncatan yang akhirnya jodohnya ternyata di Miss Earth Indonesia. Memang sebenarnya kalau misalnya kita sudah melakukan yang terbaik, sometimes itu memang the Earth's way atau God's way untuk bilang ke kita, oh mungkin kita tuh belum siap gitu. Memang harus benar-benar siap lah dengan lapang dada. Ibaratnya udah do your best, tapi kalau belum waktunya memang belum waktunya gitu. Dan nggak apa-apa. Nah itu yang bikin Mbak Jen jadi wanita ninja gak sih? Maksudnya gak nyerah gitu di awal. Justru tertantang. Wah gagal, oh berarti aku buktiin aku bisa gitu. Hebat sih. Keren kan, pantang menyerah. Nah kalau dari Mbak Jen sendiri mendefinisikan beauty, brain, behave itu apa? Kadang karena ini jujur dari pengalaman pertamaku juga karena aku terlalu tertata ya aku ini. Oh ya karena di otakku kayak textbooknya adalah berdiri harus gini, terus kakinya harus kelihatan jenjang kayak gini. Justru begitu kita dihadapkan dengan terlalu banyak teori di otak, itu jadinya malah kayak kesannya kayak robot. Karena ibaratnya everyone is doing the same thing based on the textbook gitu. Malahan jati diri sendirinya, hatinya, ketulusannya tuh nggak ada yang keluar. Karena ibaratnya kayak you're just a model yang kayak robot gini loh. Nah, tapi sebenarnya beauty, brain, and behavior itu kayak a double-headed sword kalau aku bilang. Kayak pedang yang face-nya dua. Itu antara self-confidence sama humility. Itu dua itu penting banget. Karena self-confidence berarti kita tahu, oh ya we're good enough to be here. Tapi humility, kita bukan orang yang terpaling-paling di ruangan ini. Jadi tetap mau untuk belajar terus. Yaitu malah senjata ninjanya kalau bilang ya. Gitu. Asik. Senjata ninjanya.
Itu yang harus diingat ya kan, kalau senjata ninjanya apa sih? Nah, tapi ya Mbak Jen, waktu kan pasti ada dong dalam hidup ya, yang misalnya kalau pas Mbak Jen lakukan terus tiba-tiba aduh nggak berhasil, terus tiba-tiba tuh mungkin ada rasanya down gitu ya. Gimana caranya Mbak Jen itu punya semangat yang pengen ayo bangkit lagi. Nah, apa yang menyemangati Mbak Jen? Karena apa ya, mungkin introspeksi diri. Contoh yang pertama kali aku gagal itu, aku waktu itu benar-benar dibilang, oh ya karena tinggi badan kamu. Lah, tinggi badan ini gimana? Kan udah mutlak ya. Masa aku mau Bisa pakai jadi. heels 20 cm kan gak mungkin. Iya. Kan kalau dibandingkan orang 175, mau di apapun, mau sampai 5 tahun lagi, mau sampai 10 tahun lagi, tinggi aku akan segini, gak mungkin akan bertambah lagi gitu. Betul. Nah, caranya, oh ya aku accept kekurangan aku, bisa di work on it atau enggak. Contoh, oh ternyata kalau dengan styling baju, bisa diakalin, oh jangan pakai yang terlalu segini, terlalu apa. Berarti ada space untuk masih di-improve. Nah, tapi kalau space contoh, tinggi aku akan tetap, styling bisa aku improve, tapi tinggi aku akan tetap. Kita fokus dengan hal yang bisa di-work on, tapi hal yang tidak bisa di-work on, ya sudah gitu. Memang itu perksku. Lah, perksku apa? Dengan aku tinggiku segini, kalau opening dance, aku paling pertama. Nah, dulu aku waktu SMA, aku memang paling suka nari. Nah, otomatis ya udah, aku mungkin bukan yang paling tinggi, tapi waktu opening, aku yang steal the show. Kayak gitu. Ada benefitnya semuanya gitu. Keren banget tuh. Akhirnya kan jadi, oh iya harus dicari ya yang kelebihannya yang apa, itu yang ditonjolkan. Iya, bener Betul. banget. Selalu cari sisi positifnya. Betul. Keren Betul. sih. Keren banget. Emang kalau kadang-kadang kita kalau pas lagi down itu jangan justru malah diingatnya downnya ya, justru malah dicari ya itu tadi introspeksi, lihat apa ya kurangnya loh, itu kan something yang nggak bisa dirubah. Betul. Kenapa harus fokus pada something yang nggak bisa dirubah? Iya, ya kan? Gitu. Membuat overthink yang tidak perlu. Tapi ada role model gak sih? Maksudnya kayak bisa punya mindset yang seperti itu kan pastinya ada sosok seseorang, mungkin environment itu kan ngaruh banget ya. Itu kalau dari Mbak Jen sendiri punya role model yang gitu nggak? Sebenarnya banyak ya model-model in life, tapi yang pasti terpatri itu pasti mama. Mama itu dari dulu selalu mencoba untuk cari sisi positif dari semua orang. Jadi misalnya gini, oh ya dulu waktu aku college pun aku sempat di university itu bener-bener down karena aku merasa aku paling nggak suka yang subjek namanya organic chemistry. Itu aku sampai nangis-nangis, belajar sampai jam 4 pagi, tetap hasilnya mentok-mentok C. Itu aku padahal awal tuh sains kan aku suka. Terus waduh gampang ini ibaratnya I'm so good, I'm so smart, lalala. Tiba-tiba kayak sambar beledek C. Meskipun aku belajar sampai stres, sampai nangis-nangis itu jam 4 pagi, itu mama yang nemenin. Terus mama bilang kayak, loh ya nggak apa-apa, kamu berusaha yang terbaik. Kalau misalnya besok keluarnya C, bahkan sampai kamu nggak lulus, ya udah memang jalannya, nggak apa-apa. Yang penting kamu fokus di depanmu sekarang soal kamu selesaiin gitu kan. Nah terus muncullah nilai C itu, aku nangis karena ibaratnya seorang perfeksionis dikasih biasanya A dengan gampang, dapet C sampai beledek gitu kan. Nah terus mama bilang kayak gini, loh ma kenapa ya kok saya ini nggak bisa sepintar temen ini, temenku ini belajarnya organic chemistry cuma 2 jam, terus habis itu sama dia ditinggal clubbing, ditinggal apa, lah aku ini loh sampai jam 4 pagi. Kalau orang Jawa ngomongnya nelongso gitu, bener-bener nangis, ditinggal clubbing, terus aku di apartemen sendirian gitu kan. Nah itu kok aku tetap nggak sepintar itu, yang lain merasa gampang, aku kok susah. Terus habis gitu kata mama, begini loh, sekarang kamu lihat di diri kamu selalu kayak dibilang, oh ya orang a certain way, kamu pintar ini, kamu misalnya pintar nyanyi, kamu pintar speak in public, kamu pintar misalnya modeling, kamu dibilang cantik. Nah kalau misalnya kamu lihat positifnya orang, kamu harus juga melihat positifmu. Mau nggak misalnya kamu seluruh hidupnya dia ditukar dengan seluruh hidupmu, badannya, kesusahannya, apanya semuanya benar-benar kamu switch. Mau kamu? Kayak, oh ya nggak mau gitu. Karena apa? Ternyata memang aku sudah spend so much time jadi seorang Jennifer. Ternyata aku tuh cinta loh sama Jennifer ini. Aku bangga dan aku benar-benar sayang sama diriku sendiri sebenarnya. Jadi nggak bisa kamu cuman iri sama kekurangannya orang. Kayak
kamu iri, kamu bandingin, oh ya kekuranganku ini, kelebihannya orang itu, kamu irinya cuma itu. Enggak, kamu harus lihat struggle-nya dia untuk get to that point. Oh ternyata dia waktu high school, dia kesusahannya waktu high school, sekarang menuai hasil gampang. Ya kenapa kamu nggak iri sama dia waktu dia susah? Ya kan? Susah. Jadi memang benar-benar nggak bisa yang namanya ngelihat kejelekan diri sendiri membandingkan dengan positifnya orang. Harus overall picture, apakah kamu kurang sayang sama dirimu sendiri segitunya sampai kamu wish jadi orang lain. Kan itu jahat ya sama diri sendiri. Sampai tua badanmu ini loh yang akan meng-carry kamu gitu. Kaki dulu aku bilang, oh ya ibaratnya betis aku kok besar, ini kok aku betas, apa pahaku besar, apa aku besar, apa besar. Loh, tapi loh itu loh badan kuatmu ini loh yang nanti buat kamu bisa renang, buat kamu bisa apa, masa kamu kurang bersyukur sama badanmu sendiri sampai kamu wish jadi orang lain seperti itu. Ya mama sih, itu semua dari mama. Keren. Memang ada sosok wanita ninja di balik wanita ninja. Di balik Keren wanita. banget. Saya kebetulan yang kenal ibunya Mbak Jen personally, dan memang beliau juga sangat cantik. Saya kalau ngelihat Bu Vida itu kayak ini, aduh ya ampun, Bu cantik banget sih. Apalagi kalau lagi ngomel. Cantik banget ya. Meningkat kecantikannya. Itu sih anaknya ya. Itu Vida maaf ya kalau nonton aku gak ikutan loh. Obatnya pokoknya kalau begitu ibu tidak marah harus bilang, aduh ma kalau ngomel tambah cantik. Langsung diem ya. Langsung berseri-seri. Asik ada tips. Untung belum pernah lihat Bu Vida marah, mudah-mudahan jangan. Tapi kayak waktu itu kita pernah sempat ngomong ya, Renggi ya di awal. Kita bilang bahwa ibu-ibu lah yang membawa peradaban suatu negara. Kenapa kita sebut makanya ada Ibu Pertiwi ya kan. Nah balik lagi, sekarang pun ini adalah bukti nyata ya kan atas perjuangan ataupun didikan seorang ibu yang akhirnya bisa terlahir menjadi putrinya yang sangat luar biasa ini gitu. Itu jadi untuk ibu-ibu di rumah terima kasih banyak udah kasih bener-bener ujangan kalau kata kita ya kan, sampai akhirnya kita terus maju dan terus kuat, terus bangga sama diri kita. Melahirkan wanita ninja selanjutnya. Betul, ya aku langsung merinding tuh lihat tuh sampai goosebumps. Boleh dong Mbak Jen kalau sekarang misalnya nih Bu Vida lagi nonton ya kan, apa yang mau Mbak Jen sampein sama mamanya? Jadi kalau diwariskan semua tuh sebenarnya sama mama diwariskan satu hal juga, cengengnya. Kalau mama diginiin, masa mama nangis dan saya juga nangis. Gak apa-apa. Aku aja udah tadi langsung aduh gitu. Karena kebayangnya gini Mbak Jen lagi pusing gitu kan, terus tahu ya sosok mamanya lah yang menguatkan gitu. Iya. Mama thank you, terima kasih sudah selama ini. Bukan cuma ngomongin doang, tapi juga lead by example, juga kasih contoh cara jadi wanita yang kuat itu sebenarnya gimana. Bukan jadi yang si paling-paling, bukan jadi yang paling compare sama semua wanita, ibaratnya harus merasa paling cantik, paling pintar, tapi kemauan juga untuk belajar and learn from the others, the humility and also the self-confidence. Thank you, Mom. Love you. Thank you, Mom. Aku masih bus banget lihat Pokoknya kalau wanita ninja selalu deh merinding-merinding gitu. Tapi sweet. Ya, soalnya jujur waktu karantina Miss Earth itu kan banyak sesi yang namanya public speaking. Nah, itu bener-bener waktu itu aku sempat takut kan, ibaratnya bawa sash. Kalau sashnya ini cuma Jennifer Kalista kan gampang ya. Misalnya kalau malu sendiri. Tapi kan sashnya kan Indonesia. Ibaratnya kalau malu satu negara, malu gitu harusnya. Terus habis gitu aku tanya ke mama gitu, Ma, gimana ya? Saya ini takut kalau misalnya salah ngomong gimana? Ditanya misalnya soal something and then people hate me for it atau apa. Terus mama bilang gini, loh kalau gitu berarti yang dibenerin bukan omongannya, yang dibenerin hatinya. Karena whatever you say itu comes from the heart. Dan kamu dari dulu sudah terbiasa mengomongkan apapun yang dari isi hatimu. Nah, kalau misalnya kamu ngomong hal yang salah, berarti kamu harus ngaca dulu. Yang dibenerin yang di sini, bukan di sini. Karena yang ini itu cuma mirror dari yang di sini. Oh, wow. So wise banget. Dalam banget gak sih pas gitu dikasih tahu gitu ya kan, kayaknya langsung ya juga ya. Hebat sih. Wow. Renggi kayaknya sampai terpesona, sampai bingung gitu Renggi. Aku mau nanya apa lagi ya? Enggak, aku penasaran yang ini kan kemarin sempet nge-stalk kan. Terus kayaknya Mbak Jen itu suka kopi juga ya kan. Terus ada gelar SCA ya. Iya, specialty coffee. Specialty coffee. Itu gimana cerita? Boleh nggak diceritain sedikit?
sebenarnya dulu waktu kuliah itu kan sendirian. Ya itu yang berawal dari kayak organic chemistry jam 4 pagi itu kan aku minum kopi terus kan. Minum kopi terus, stres, terus ibaratnya ya udahlah kopi itu cuma untuk bangun supaya nggak tidur, supaya fokus, supaya apa. Tapi lama-kelamaan ada satu kelas itu namanya Introduction to Coffee. Nah, Introduction to Coffee ini coffee lab. Jadi benar-benar di sana diajarin, oh ngerosting kopi ternyata nggak harus pakai mesin mahal, bisa popcorn, pakai mesin. Bahkan kalau Budian tahu yang mesin Happy Call itu loh, Iya. nah, itu Oh, iya, kesukaan tahu, Mama tahu. juga yang bisa bolak-balik, Bisa itu bisa juga. Oh, bisa. Jadi roasting itu ternyata bisa mengeluarkan suatu esensi dari kopi yang nggak cuman kamu lihat oh kopi itu mahalnya doang, tapi imperfection itu malah yang membuat unik dari kopinya kita. Nah justru dari kopi itu ada yang namanya profesor saya namanya William Rosenbart. Nah dia tuh lucunya kalau anak-anak yang suka stay after hours kan saya dulu paling suka oh ini gimana ya gitu suka kepo. Ngulik-ngulik. Nah, terus dia tuh punya yang namanya treasure chest. Treasure chest tuh berbentuk kayak, koper kecil gitu. Dia bilang, this is my most treasured coffee in the whole wide world. Bayangin di California, aku bayangin, oh pasti kayak Kolombia, Ethiopia, apa-apa. Dibuka, oh Aceh Gayo, Sumatera Gayo, Bali Kintamani. Indonesia. Ada Bali Kintamani di situ. Terus dia kayak, yeah, these are my top 10 favorite, I treasure it, I keep it in the freezer. Kayak, loh, kopi yang biasanya kita di Indonesia ibaratnya udah biasa lah kopi lokal, Mas ada nggak yang import gitu kan? Lah yang di sana malah nyarinya kopi Indonesia, Indonesia. ya kan? Jadi di sana aku langsung kayak loh, berarti selama ini yang hal yang kita anggap biasa bagi mereka Luar membanggakan, biasa. enak, di treasure bahkan di treasure chest sampai di freeze ya kan? Kenapa kok kita sendiri orang Indonesia ini kurang membanggakan, kurang menghargai hasil karya kita sendiri. Padahal petani kita juga gak kalah susah sama petani di Kolombia, di Brasil apa, Brazil, metiknya juga kayak gitu, panas-panas juga gitu, ya kan? Ibaratnya sayang banget suatu treasure tapi kurang di Dihargai. celebrate, ya gitu. Nah dari situ itu benar-benar spark my passion, akhirnya ambil sertifikasi di Bali itu waktu itu. Oh, di Bali waktu Seru banget itu, highly recommend. dari suka Itu kopi emang. langsung jadi specialty-nya juga ya. Tapi lihat gak sih Renggi, kayak tadi itu kan itu sebetulnya kayak jalannya Mbak Jen sehari-hari ya. Iya. Tapi terus nemuin itu, terus jadi tertariknya apa gitu. Berarti kan karena memang mensyukuri apa yang dialami, akhirnya malah jadi larinya ya ke hal-hal yang sangat positif gitu loh. Antik-antik kebanyakan pola sih sebenarnya, tapi ya jadinya membuat happy karena kita memiliki sesuatu yang kita bisa appreciate diri kita untuk itu gitu. Walaupun kadang kayak oh iya harus do the best, mempressure diri sendiri. Oh ini harus gini pasti dong. Orang harus ada target. Tapi jangan lupa untuk say thank you ke diri kita ourselves, sendiri. Ya, dan itu pola yang terbaik gak sih? Karena belajar karena dari pengalaman ya. Maksudnya kayak gitu, oh butuh kopi, suka minum kopi karena belajar sampai pagi gitu. Jadi bukan karena belajar kopi tuh karena ngikutin Orang tren lain, atau orang iya. karena pada saat kita ngikutin trennya udah tren itu selesai ya kita selesai juga gitu. Iya. Tapi karena memang Nggak akan suka dan sustain. menikmati akhirnya jadi something yang ya ada value-nya gitu. Ya kan? Betul. Luar Dan biasa. memang kalau dari situ ketika kita menemukan meaning di balik sesuatu tuh jadi passion. Betul. Nothing itu jadi chore. Jadi ibaratnya kalau sekarang tasting kopi waktu tuh kelasnya startnya jam 8 pagi. Terus habis gitu pagi-pagi sampai jam 5 itu isinya tasting kopi doang. Ngerasain oh kopi kalau sedikit berjamur itu gak enaknya gimana. Cara untuk fix it gimana. Kalau agak kebakar sedikit, oh pahitnya gimana? Oh berarti kita dari cuman lidah doang kita bisa deteksi. Oh ini berarti waktu roasting salah di sini, waktu sini. Itu kita bisa gunakan untuk bantu orang. Nah, ketika kita bantu orang itu langsung, oh ternyata hasil kerja keras kita dari belajar sampai benar-benar cupping sampai capek-capek itu kayak terbayarkan semua gitu loh. Mungkin bukan profit dari uang yang benar-benar fisikal, tapi impact-nya. it means a lot. Kayak jadi impactful tuh benar-benar gives meaning and everything. Effortnya tuh jadi nggak sia-sia gitu loh ngeliat orang happy. Berarti kita beli barang untuk diri sendiri sama buat orang happy. lain. Itu benar-benar jauh beda sih. Asik nih nanti kalau balik Coffee Club harus dirasain sama Mbak Iya. Jen, harus di komen nih Nanti ya, kurang komen. apa. Sudah disiapkan? Aman kok, aman. Takut sama Budian. Tapi kalau udah. Aku memang menakutkan ya. Nah yang menarik juga tadi
sempat baca juga bahwa katanya waktu Miss Earth Indonesia 2024, Mbak Jen itu juga membawa advokasinya tuh tentang kopi gitu. Lucu ya? Lucu. Akhirnya lucu. jodoh. Itu Soalnya boleh nggak di lucu ya, kayak spill juga? ibaratnya kalau aku sama keluarga aku selalu bilangnya termnya tuh oyul-oyul. Kayak oyul-oyul tuh main tanpa berpikir apa-apa. Oke. Kayak ibaratnya hal yang aku oyul-oyul itu sampai sekarang tuh ada gunanya gitu. Oke. Kayak aku oyul-oyul, oh ya kepingin belajar kopi untuk ngisi COVID. Berguna sampai sekarang. Iya. Hal yang aku, tiba-tiba diajak sama tunanganku sekarang, ini beach clean up, seru kayaknya. Wah, oyul-oyul nggak bangun jam 6 pagi, jongkok-jongkok tuh di pantai ngambilin beach trashes and everything, reduce, recycle, belajar. Pikirnya buat apa ya? Tapi ternyata dibawa advokasinya ke Miss Earth. Jadi ternyata hal-hal yang itu semua lucu ya, ternyata Connected. ditatakan Iya, gitu. iya. Malah Kayak yang udah ada yang iseng ngerancang ya gitu. kan, oyul-oyul itu malah yang jadi gitu, Iya, keren iya, banget iya, nggak iya. sih? Oyul-oyul nih namanya. Oyul. menarik. Tapi itu tadi sih, maksudnya comes up natural kan, jadinya ya ngefeel aja, ngejalaninnya jadinya enak gitu ya. Bener-bener start with a grateful heart, jangan demand, tapi bener-bener syukuri apa yang dikasih. Ketika kita bersyukur, itu ibaratnya cupnya tuh selalu empty. Yeah. Jadi mau dikasih berkat sebanyak apapun, kita bisa nampung. Yeah. Kalau kita kayak, ibaratnya dikasih uang gitu ya, 10 juta. Wow, 10 juta, terima kasih. Bukan jadi orang yang kayak, kok nggak 100 sih? Ini 1/10 sih daripada yang aku mau. Nah kan itu ibaratnya menutup berkat sendiri gitu loh. Kita dikasih 100.000, dikasih 1 juta, dikasih 5 juta, harus say thank you terus gitu loh. Apalagi kalau, jadi kan ibaratnya makasih gitu. Makasihnya harus begitu Makasih ya. Dian. Makasih. Seru ya kalau ngelihat dari perjalanannya. Cuma ada satu hal yang mungkin saya juga pengen dong Mbak Jen sharing ya kan. Kan waktu ikut Miss Earth dunia itu kan banyak sekali ya ketemu dengan wanita-wanita ninja dari negara lain gitu. Boleh dong ceritain sedikit aja pengalamannya pada saat itu kayak gimana sih gitu. Nervousnya. Wah, nervous banget. Apalagi yang namanya Dramanya mungkin. mungkin dramanya itu sebenarnya bukan karena mereka kurang kain, tapi karena ya mungkin pada serabutan, buru-buru, semuanya kan harus on point, make up otomatis kayak tolong selerakin dressku. Enggak, kamu dulu selerakin dressku. Nah, itu kan pasti lama-lama kayak dia lo egois. Masa dressnya dia sendiri aku suruh fokusin. Dia sendiri nggak mau bantu aku. Nah, misalnya kayak gitu. Hal-hal kecil seperti itu jadi menimbulkan percikan. Tapi sebenarnya sisterhood-nya tuh benar-benar nice. Karena semuanya benar-benar true advocate of the environment. Benar-benar punya advokasinya sendiri kayak contoh yang winnernya Miss Earth Australia tuh dia suka dari diving, suka benar-benar marine water, suka advocate soal fast fashion, gimana itu stain the earth, jadi pollution and everything. Benar-benar yang dari hatinya sendiri itu environmentalist. Jadi benar-benar karena kita realize tujuan kita di sana advokasinya sama, otomatis lebih jarang untuk tengkar karena ibaratnya karena dia Tujuannya sama. lebih mengerti lah. Gitu. Same vision ya. Berapa banyak pesertanya waktu itu Mbak Jen? Waktu itu hampir 80 negara. Jadi benar satu panggung tuh penuh sekali. Banyak banget ya, kebayang 80 negara. Dan berapa membawa hari? nama Indonesia. Iya, Indonesia. Keren ya. Berapa hari tuh acaranya? 3 minggu. Jadi benar-benar udah agak bisa belajar bahasa Filipina. Mabuhay Filipina. Mungkin ada orang Filipina yang lagi nonton. Maraming salamat po. Apa itu artinya? Maraming salamat po. Artinya? Terus itu artinya thank you. Thank you. Salamat itu sama kayak Indonesia. Ternyata salamat is thank Mirip-mirip you. ya. Iya, ada beberapa kata-kata Filipin kan yang sama seperti sama. Indonesia. Kebayang gak sih 3 minggu di negara orang, terus lagi berkompetisi dengan sekian banyak orang, itu gak gampang loh. Orang mungkin ngeliatnya kayak, ya inilah ikutan Miss Earth gitu, paling seru-seruan aja gitu. Kedengerannya serunya aja, nggak tahu dalamnya. Perjuangannya ya kan. Benar-benar 200%, 300% mental energy. Karena ibaratnya setiap hari kita kita ibaratnya udah dandan nih. Yang sana bajunya bagus banget. Jiper. Yang sana tingginya 180. Kita pakai heels, dia pakai flats doang udah lebih tinggi misalnya. Kayak waduh gitu kan. Ibaratnya mentalnya harus kuat. Ibaratnya fokus. Ditanyain A, ya harus jawabnya A. Nggak boleh kayak mikirnya masih tahu gitu tadi aku pakai lipstick warna merah gitu kan pasti ada ya, apalagi kumpulnya sama drama sama capeknya. Ibaratnya setiap pagi bangunnya make up harus pulangnya lagi malam kan bener emotionally draining.
itu butuh wanita ninja. Iya, betul. Dan inilah Wanita salah ninja. satunya. Karena ngebagi waktunya Mbak Jen ini kan selain itu juga ngurusin bisnis juga. Udah gitu Iya. tetap aktif juga. Selama jadi Miss Earth kan pasti ada tugas-tugasnya ya. Lain. Itu gimana ngebagi waktunya Mbak Jen? Dan Untungnya belum lagi mau dari- nikah juga. Oh my god. Doakan, Hebat guys. sih, multitasking banget. Itu sebenarnya dari atas support papa mama juga sih. Karena untungnya kan ada tim yang membantu juga. Kita untungnya dapat tim yang sangat capable. Otomatis waktu agak MIA, missing in action di Philippines itu tetap ngebantu, tetap bisa catch up. Kadang kalau selesai mau tidur gitu masih update-nya ini gitu, selesai gitu. Jadi benar-benar atas support orang tua juga. Kalau misalnya orang tua ibaratnya tetap demand seorang Jen untuk full time, ngurusin wedding, ngurusin ini, wah pasti stres. Karena ya tetap 24 jam kan Iya, sehari, iya. nggak bisa gitu. Environment itu support banget ya Iya, sama bener-bener. Mbak Jen. Hebat Bener. sih. Memang take a toll. Gak cuman secara resources, energy, tapi juga mental, secara waktu karena kita melakukan hal A yang B terkorbankan. Ya. Berarti memang support sistemnya juga. Baik. Dan selain itu juga tentunya butuh tetap ya, karena walaupun ada support system kan balik lagi Mbak Jenny juga tetap masih hands on Iya, gitu, bukan iya. berarti dilepas ya Betul. kan. Inilah bukti bahwa ya memang harus super team, bukan superman katanya, harus Iya. superwoman. Ini Superwoman. Harus belajar dengan Budian. terima Betul, kasih. Tapi saya juga betul. masih belajar kok. Belajar terus. Dua wanita ninja luar biasa. Keren, Belajar keren. terus. Terus kalau Ada nggak? sekarang nih apalagi yang kan sekarang udah ini apa sih yang lagi Mbak Jen kerjakan? Mungkin kayak misalnya apakah ada hotel baru barangkali yang mau di-spill gitu kan? Sementara ini ada restoran baru. Kita coba buat ala-ala yang hot plate dan juga protein yang those kind of dishes. Steak mimpi namanya di Sumbawa. Wow. Baru aja launch next week. sebenarnya. Oh wow, seru banget. Steak mimpi. Apa Steak dibalik mimpi. nama itu? Ada mimpi di Soalnya kan kita ada brand namanya Mi Mimpi. Terus ada Steak Mimpi juga. oke. Nah, itu benar-benar kayak karena semua tuh berawal dari mimpi. Keren loh. Seru ya. Mimpi, Steak mimpi. steak mimpi. Itu Mbak Jen ini sendiri atau ada tim atau apa yang khas dari steak mimpi, Ci? Biar makin pada penasaran kan minggu depan kalau ada yang mau main ke Sumbawa, Bawa. hampir Cobain nanti steak di harus openingnya, cobain. ya kan? Sebenarnya kalau dari aku sendiri mungkin campurannya adalah karena mungkin backgroundku kan food science sama nutritionist. Aku sebenarnya suka karena kalau mie mimpi dia fokusnya pasti karbo. Iya. Nah, kalau steak mimpi ini ada lebih protein. Iya. Nah, dengan semuanya itu takarannya tuh pas. Jadi supaya nggak Oke. terlalu asin karena sodium, nggak terlalu gini karena kolesterol, nggak terlalu gini karena secara nggak langsung pasti akan kepikiran, waduh kalau misalnya lemaknya bejibun kayak gitu yang makan kolesterol sih. Iya. Langsung Balik lagi. berat badan ya kan? Jangan diingetin. Memang bener-bener harus ada takarannya gitu. In moderation nggak apa-apa. Langsung inget berat badan dan dokter gizi ya kan? Begitu dia ngomongin sama Mbak Jen langsung, oh iya ya. Dirimu sudah kurus, Bu. Kurus Ya, banget. udah turun Kalau berat dibandingin badan. sama Mbak Jen lihat, aduh aku aja langsung pengen. Gitu. Gimana caranya bisa begini ya? Masih makan Indomie sama bakso. Tapi makan gak sih Indomie bakso? Makan. Oh makan. Bahkan kemarin aja makan apa? Makan mie mimpi itu kan karena testing kan. Kadang kayak, ya memang enak ya. Makan terus, oh iya habis. Gitu. Apalagi kan kalau food tasting itu nggak kerasa kan cemil. Oh iya enak. Loh habis. Habis lama-lama, loh 3 piring gitu. Gitu. Berarti selama Miss Earth pun atau pageant pun gak ada larangan pantangan apa makan? Mungkin lebih protein concentrated ya. Karena aku kapan hari, ini pentingnya. Diet itu namanya nggak ada yang one size fits all. Jadi beneran harus di-tailor setiap badannya orang itu kebutuhannya Beda-beda. apa. Contoh kalau aku ada anemia. Jadi kekurangan darah. Kalau misalnya sampai demi mengurangi makanan yang berlemak atau apa, aku mengurangi daging. Wah, KO. Oke. Pasti KO. Jadi harus bener-bener, karena itu dagingnya boleh, tapi karbonya yang dikurangin. Nah, seperti itu. Bahkan ada orang yang pakai blood type. Jadi blood type A, B oke. itu benar-benar yang membuat itu fit. Contoh, ternyata kalau golongan darah B kurang bisa mencerna protein dari ayam. Yang biasanya orang bisa mencerna sampai 70%, yang B cuma berapa? Atau bisa jadi alergi, bisa jadi apa. Itu pentingnya dites sih. Jadi Iya. jangan diet awur-awuran. Iya sih. Itu paling bener sih emang.
Karena aku juga baru tahu tuh pas denger kayak gitu ya kan. Ternyata aku tuh sebenarnya cocoknya justru daging merah. Malah kalau daging putih itu baiknya dihindari karena ya itu metabolisme untuk ke daging putih itu ternyata kalau dari blood type aku tuh nggak bagus. Kayak gitu bener tadi. betul. Itu persis banget kayak gitu. Sama Budian kan ada juga yang lactose intolerance juga ya katanya. Ya, karena ternyata saya itu susu ya, jadi semua produk-produk yang dari susu itu langsung saya cut gitu. Nggak cocok ya. Dan ternyata setelah itu akhirnya turunnya lumayan sih. Gitu. Lactose juga. Lactose intolerant. Tapi ada yang blood type yang justru untuk lactose mereka bisa sangat mencerna. Cocok. Berarti harus cek Beberapa. dulu ya. Betul. Cek darah. betul. Nggak boleh ngawur. Nah kalau untuk pesan untuk para wanita ninja, khususnya untuk anak-anak muda yang seusia Mbak Jen ya kan, masih muda banget, masih udah di titik ini gitu. Kira-kira apa sih untuk pesan? Mungkin harus balance antara self confidence sama humility tadi itu yang senjata ninja aku sih, karena memang harus jadi orang yang gini, self confidence itu berbasis pada self esteem ya. Jadi misalnya nih ada orang ngomong ke aku, Jen jelek banget kulit kamu hijau, kayak, nah, ya kenapa? Kan kulit aku nggak hijau, ya berarti kan nggak ngefek ke aku kan harusnya. Dan ini berkaitan dengan banyak, misalnya, Jen kamu sombong nih orangnya, kamu jelek banget kalau sombong kayak gitu misalnya. Loh kan aku nggak sombong. Jadi buat apa itu aku put into my overthinking mind yang otherwise sudah sumpek nih banyak hal yang dipikir, malah seharian mikirnya, ya memang aku ini sombong ya. Aku sombong nggak sih? Oh berarti aku nih selama ini sombong, berarti aku kurang gini. Loh kalau memang itu nggak benar, self esteemmu yang bisa nge-cut, ibaratnya kayak filter gitu. Oh kalau nggak benar ya udah tampol, bye, libas, nggak usah didengar gitu. Nah itu self confidence dan self esteem. Nah di other sisinya kartu itu harus namanya humility. Nah kalau beneran nih, ibaratnya kamu merasa, Jen kamu tadi kelihatan jutek banget loh karena kamu lihat lagi kayak, oh memang ya mungkin tadi aku agak bete mungkin ya, soalnya tadi belum ngopi. Oh ya udah deh, next time aku perbaiki. Terus misalnya kamu, Jen ini loh, coba kamu cara hitungnya kayak gini dalam hal bisnis. Ini something yang baru, coba deh. Itu ada humility-nya, humble-nya untuk oh iya aku coba deh, aku belajar. Siapa tahu better gitu. Bukan jadi orang yang kemesok, yes kita bilangnya. Kemesok, yes. Bener-bener kayak, oh yaudah aku tahu semuanya. Buat apa? Hah? Sama kamu gitu. Aku loh udah menjalani bisnis ini 5 tahun. Kamu siapa? Kan itu ibaratnya mental block sendiri. Nah, punya moderation di antara dua sisi kartu itu jalan ninjanya tentunya. Asik. Itu pesan yang luar biasa. Karena memang kebanyakan dari kita biasanya begitu denger langsung overthinking tanpa kita lihat dulu apa yang disampaikan itu benar atau enggak. Betul. Keren. Itu dia juga banget. pentingnya introspeksi diri ya. Jadi Betul. Kayaknya Mita langsung mikir tuh di belakang, ada tim kita di belakang ini kan, di belakang kamera. Langsung mikir, aduh kalau overthinking ingat kata-katanya Mbak Jen deh. Iya. Atau nanti mungkin ada quote of the day ya nanti dari wanita-wanita ninja winners. Thank you so much Mbak Jen, seru Terima banget kasih ngobrolan for hari having ini. me. Thank you. Aku padahal masih pengen banget ngobrolnya banyak, udah ditandain 5 menit lagi gitu. Aduh, sebel banget. Kita harus bikin ini sih, another part. Iya. Mudah-mudahan nanti Win win actionnya ya kan, iya, supaya iya. Mbak Jen tambah bisa menginspirasi anak-anak muda lagi untuk bisa terus berkembang dan tentunya juga menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan melahirkan wanita ninja. Karena kita bukan wanita manja, tapi kita Wanita Ninja. See you on the next one. See you winners.